Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harleli Mutiara Pasya, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan MPGMI 2A, dengan NIM 19761012. Saya akan menjelaskan materi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Materi ini terdapat pada pembelajaran IPA kelas 4, tema 6, subtema 1. Berikut akan saya jelaskan materinya. Ibu mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang indah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu tersebut berasal dari ulat? Ulat akan berubah menjadi kupu-kupu karena metamorfosis. Lalu, apakah itu metamorfosis? Untuk dapat mengetahui apa itu metamorfosis, coba kalian perhatikan dan amati gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar daur hidup kupu-kupu, dimulai dari telur, kemudian ulat, berubah lagi menjadi kepompong, kemudian baru menjadi kupu-kupu dewasa. Dan kedua, yaitu daur hidup belalang, dimulai dari telur, kemudian nimfa, berubah lagi menjadi nimfa bersayap, dan terakhir berubah menjadi belalang dewasa. Dari gambar ini, apakah kalian melihat adanya perbedaan antara daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang? Oke, untuk mengetahuinya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu daur hidup kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Pertama-tama, ibu kupu-kupu akan terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Setelah menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu akan menaruh telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Kemudian, telur kupu-kupu tersebut akan menetas dalam waktu 3-5 hari. Nah, kemudian telur itu akan menetas menjadi ulat atau larva. Setelah menetas, ulat akan merasa sangat lapar, sehingga dia akan aktif untuk mencari makanan. Ulat ini memakan dedaunan setiap hari sehingga badannya berubah menjadi besar dan semakin membesar setiap harinya. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat ini akan berhenti makan, kemudian berubah menjadi kepompong. Nah, yang kepompong ini tidak bergerak dan melekat pada daun. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan untuk menjadi kupu-kupu yang dewasa. Kurang lebih 15 hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan menawan. Kemudian, Ibu akan menjelaskan daur hidup belalang. Yang pertama, belalang betina bertelur di dedaunan, batang pohon, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10-300 butir telur. Telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Fase nimfa ini berlangsung selama 25 hari sampai 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian merubah menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Baiklah, setelah mendengar penjelasan Ibu tentang daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang, dapatkah kalian menyimpulkan apa itu metamorfosis? Ya, jadi
Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Nah, metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu yaitu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya, serta mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, contohnya seperti kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini mengalami perubahan bentuk yang tidak jauh berbeda pada setiap tahap perkembangannya, serta tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Contohnya tadi seperti belalang, kemudian capung, dan kecoa. Oke, dapat ditarik kesimpulan bahwa daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekian penjelasan materi dari saya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.